Krisnawati adalah perempuan berusia 38 tahun. Ia bekerja sebagai TKW di Singapura. Ia memiliki suami bernama Abdul Muiz, dan dari pernikahannya, ia dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama duduk di bangku kelas 2 SMP, dan yang kedua duduk di bangku kelas 4 SD. Krisnawati dikenal sosok yang ramah. Ia tipikal orang yang tidak suka dengan keributan dan sering menghindari masalah dengan keluarganya. Pada 16 Oktober 2022, Krisnawati pulang ke kampung halamannya. Keluarga Krisnawati menyambutnya dengan bahagia karena sudah 2 tahun Krisnawati tidak berkumpul bersama keluarganya. Mereka merencanakan akan pergi jalan-jalan dengan Krisnawati ke Boyolali untuk menghabiskan waktu bersama. Keluarga Krisnawati tidak mengetahui tentang apa saja yang dilakukan Krisnawati selama bekerja di Singapura. Pada hari Minggu 23 Oktober 2022, tepat seminggu setelah Krisnawati berada di kampung halamannya. Pada pagi hari, Krisnawati berpamitan kepada suaminya, Abdul Muiz, dan pulang ke rumah. Kemudian berpamitan kembali pada sore hari. Krisnawati pergi menggunakan motor Vario putih dan menggunakan helm. Saat berpamitan, suami Krisnawati yaitu Abdul Muiz memiliki firasat tidak baik, seakan istrinya pergi tidak akan kembali lagi. Apa yang dikhawatirkan suaminya terjadi. Sampai malam Krisnawati tak kunjung kembali. Kemanakah perginya Krisnawati? Keluarganya pun mulai cemas. Mereka mencoba menghubungi Krisnawati, tetapi tidak bisa. Kemudian kakaknya, Kristiono, memposting berita orang hilang di Facebook. Pada hari Jumat 28 Oktober 2022, pukul 11 siang, seorang warga yang akan pergi berkebun mencium bau tidak sedap yang sangat menyengat. Kemudian ia menelusuri sumber bau tersebut. Setelah ditelusuri, ia menemukan bungkusan besar yang diduga merupakan sumber bau tersebut. Karena dirasa sangat aneh, akhirnya ia melapor kepada ketua RT setempat. Mendengar laporan tersebut, ketua RT menuju ke lokasinya sambil ditemani Hansip untuk melihat apa isi di dalam bungkusan tersebut. Kabar ditemukannya bungkusan misterius itu telah tersebar ke beberapa warga. Warga berbondong-bondong ingin menyaksikan apa yang ada di dalam bungkusan tersebut. Setelah sampai di lokasi, Hansip langsung meminjam alat kepada salah satu warga yang akan pergi ke kebun untuk memeriksa isi di dalam bungkusan tersebut. Ketika bungkusan itu mulai dibuka menggunakan celurit, terlihat sebuah kaki manusia yang muncul di dalam bungkusan tersebut. Warga yang melihatnya langsung geger melihat apa yang ada di dalam bungkusan tersebut. Ketua RT langsung menghubungi polisi untuk ditindaklanjuti. Warga tidak berani melakukan apa-apa terhadap bungkusan tersebut. Akhirnya polisi datang untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Setelah diidentifikasi, tidak ditemukan identitas dari jasad tersebut. Namun, salah satu warga mengabarkan bahwa ada salah satu keluarga yang menghilang sejak tanggal 23 Oktober 2022. Polisi langsung menghubungi keluarga tersebut, lalu diteleponslah keluarga tersebut, yaitu Kristiono. Sesampainya di rumah Kristiono, polisi langsung menunjukkan hasil temuannya. Polisi menunjukkan jam tangan, perhiasan, baju, serta ciri-ciri lain, seperti gigi pasangan yang digunakan oleh korban. Setelah dilihat dan dipastikan, Kristiono sangat kaget bahwa ciri-ciri dan beberapa bukti yang ditunjukkan oleh polisi mengarah pasti bahwa yang ditemukan adalah jasad adiknya, yaitu Krisnawati. Untuk memastikan lebih lanjut, Kristiono beserta suami Krisnawati, yaitu Abdul Muiz, diajak menuju rumah sakit untuk melihat langsung jasad dari temuan polisi tersebut. Dan benar adanya, jasad tersebut adalah Krisnawati.
Polisi yang sudah berhasil menemukan keluarga dari korban terus melakukan penyelidikan, dari mencari bukti-bukti di sekitar kejadian hingga menelusuri jejak digital. Pada saat polisi melakukan penyelidikan lewat media sosial, polisi menemukan postingan seseorang yang menjual motor yang mirip dengan motor Krisnawati. Dengan petunjuk tersebut, polisi langsung dikerahkan untuk menangkap pelaku yang diduga sebagai penadah barang curian dan untuk mencari tahu siapa yang telah menjual motor tersebut kepadanya. Akhirnya penadah motor tersebut tertangkap dan dimintai keterangan. Nama penadah tersebut adalah Sugito. Ia membeli motor tersebut seharga 2,9 juta rupiah. Dan ia bertransaksi kepada penjual motor melalui aplikasi Facebook yang menjual motor tersebut, yaitu Nova Andika. Tidak butuh waktu lama, pada saat itu juga polisi langsung menangkap Nova Andika. Nova Andika adalah laki-laki berusia 29 tahun, warga desa Petekayan, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah. Ketika ditangkap, Nova hanya bisa pasrah dan tidak memberikan perlawanan kepada polisi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Krisnawati? Jadi begini ceritanya. Nova Andika dan Krisnawati berkenalan melalui media sosial Facebook, dan pada saat itu Krisnawati sudah bekerja menjadi TKW di Singapura. Nova menceritakan keluh kesahnya kepada Krisnawati soal masalah yang ia hadapi dan berniat untuk meminjam uang kepadanya. Karena merasa iba, akhirnya Krisnawati meminjamkan uang kepada Nova sebesar 1 juta rupiah. Setelah dipinjami uang oleh Krisnawati, Nova berpikiran bahwa Krisnawati mudah untuk dipinjami. Muncullah niat Nova untuk meminjam uang kembali kepada Krisnawati dengan jumlah yang lebih besar, yaitu 2 juta, di mana uang tersebut akan digunakannya untuk bermain judi online. Yang Nova pikirkan saat itu, agar uangnya bisa berlipat ganda jika ia memenangkan judi tersebut. Tidak hanya untuk bermain judi online, uang hasil pinjaman tersebut juga digunakan Nova untuk bersenang-senang. Nova Andika dulu berprofesi sebagai tukang kayu dan kini sudah tidak bekerja sebagai tukang kayu. Mulai pusing dengan keadaannya dan bingung memikirkan bagaimana caranya untuk melunasi hutangnya yang mulai ditagih oleh Krisnawati. Untuk menenangkan Krisnawati, Nova mengatakan bahwa akan melunasi hutangnya ketika Krisnawati pulang ke Indonesia. Seminggu setelah Krisnawati pulang, Krisnawati pergi untuk mendatangi Nova Andika dan berniat untuk menagih hutangnya. Sesampainya di rumah Nova, ia dipersilahkan masuk oleh Nova. Kebetulan, Nova sedang berada di rumah sendirian. Kedua orang tuanya sedang pergi keluar. Nova menjelaskan kepada Krisnawati bahwa ia belum memiliki uang untuk membayar hutangnya. Krisnawati yang kecewa mendengar perkataannya tersebut, mengancam akan melaporkannya kepada istri Nova. Di saat itu kondisi rumah tangga Nova Andika sedang dirundung masalah dan istri Nova pergi meninggalkannya. Krisnawati mulai emosi karena Nova Andika beringkar janji kepadanya yang katanya akan melunasi hutangnya ketika ia berada di Indonesia. Namun sampai saat itu belum juga terbayar. Padahal uang tersebut sangat dibutuhkan oleh Krisnawati. Nova Andika juga mulai terpancing emosi karena perkataan Krisnawati semakin meninggi. Sementara di sebelah rumahnya ada seorang pekerja yang sedang mengamplas kayu. Nova yang tidak mau masalahnya terdengar oleh orang sekitar, lalu mencekik dan membekap Krisnawati.
Krisnawati pun memberontak, namun ia kalah tenaga dengan Nova. Sampai pada akhirnya Krisnawati menghembuskan nafas terakhirnya. Di sini Nova mulai panik dan kebingungan jika perbuatannya diketahui oleh orang tuanya. Akhirnya jasad Krisnawati disimpan di dalam gudang belakang rumahnya. Keesokan harinya pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar pukul 9 pagi, Nova membungkus jasad Krisnawati menggunakan karung dan memasukkannya ke dalam tas laundry berukuran besar. Setelah membungkus jasad Krisnawati sekitar pukul 11.30, Nova membawa jasad Krisnawati. Ia berniat akan membuangnya di tempat yang sepi. Setelah berputar-putar, Krisnawati akhirnya dibuang di perkebunan yang sepi di Dukuh Sawahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nova membawa jasad Krisnawati menggunakan motor Vario milik Krisnawati. Setelah dirasa aman, Nova akhirnya menjual motor dan handphone milik Krisnawati, yang dimana hal ini menjadi petunjuk untuk penangkapannya. Nova Andika menjelaskan bahwa motif ia tega menghabisi nyawa Krisnawati lantaran sakit hati karena ditagih hutang. Dari pengakuan tersebut, Nova dikenakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara 15 tahun. Selain menangkap Nova Andika, kepolisian juga mengamankan 2 tersangka lain yang terlibat sebagai penadah barang milik Krisnawati. 2 tersangka lain yakni Lili Satrio, pemuda berusia 22 tahun, dan Sugito, lelaki berusia 35 tahun, yang merupakan penadah barang milik korban berupa handphone dan sepeda motor. Mereka dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dan kasus pun berakhir. Oke kawan cerita Via, itu tadi video kasus Krisnawati, TKW asal Jepara, Jawa Tengah yang baru saja pulang ke Indonesia, malah dihabisi oleh rekannya yang baru saja ia kenal melalui sosial media. Semoga almarhumah Krisnawati diterima di sisinya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan hati. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa berpintar-pintarlah memilih teman dan selalu berhati-hati dalam bermain sosial media, agar tidak terjadi hal serupa di kalangan kita. Untuk kalian yang mempunyai pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton sampai akhir. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.